karena kalau menggunakan lem bakar untuk nunggu keringnya cukup lama ya. Jadi kadang-kadang belum kering sudah kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang penggantian keyboard laptop merek Asus seri X455L ya. Oke, dimana laptop ini sudah dilakukan penggantian keyboard ya. Dan kebetulan yang mengganti adalah pemiliknya sendiri. Hanya di sini yang jadi masalah adalah tombol keyboardnya pada tenggelam ya, seperti ini. Jadi kadang-kadang ini suka mengganggu juga. Kadang tombolnya macet ya, karena terhalang sama atau mengganjal di premnya ya. Oke. Dan ini sebagian hampir rata ya, ada yang rata sama premnya. Dan kalaupun ada yang timbul hanya beberapa mili saja ya, dan sebagian ada yang rata, ada juga yang agak ke dalamnya seperti ini. Oke, dan ini adalah akibat dari plastik yang ada di bawah penguncinya itu tidak dipasang lagi, atau memang penguncinya sudah habis kepotong ya, karena mungkin proses pelepasannya dengan cara ditarik atau memang dipotong ya. Oke, dan langsung saja kita kerjakan ya. Seperti biasa untuk laptop seri-seri seperti ini kita harus membuka casing terlebih dahulu ya. Oke, kita buka dulu casingnya. Oke ya, ini bagian keyboardnya, dan di sini saya mau cek dulu. Sepertinya ini di lem. Oke. Oke, kita cek, dan ini di lem menggunakan lem bakar ya, atau lem tembak ya. Jadi ini bukan direkatkan lagi tapi di lem ya. Oke, dan tentunya lem bakar seperti ini tidak akan mampu merekatkan. Oke, dan kalau saya cek
sepertinya ini banyak, hampir semuanya pada patah ya penguncinya, entah mungkin melepasnya dipaksa atau gimana. Oke. Dan ini adalah salah satu penyebab akibat ketika melakukan pelepasan keyboardnya terlalu buru-buru ya, ingin cepat beres, dan alhasil seperti ini ya, jadi tidak bisa direkatkan lagi. Jadi tombol-tombol keyboardnya tenggelam ya. Oke, saya cek dulu dan mudah-mudahan masih bisa di normalkan lagi posisi keyboardnya. Oke, lemnya kita lepas semua. Oke, untuk laptopnya kita amankan dulu. Oke, dan ini semua menggunakan lem bakar ya. Kalau lem bakar ini tidak akan sanggup untuk menahan atau menempelkan keyboardnya. Lem bakarnya kita harus lepas dulu. Oke ya, seperti biasa untuk merekatkan keyboard untuk seri ini saya menggunakan solder ya. Kenapa? Karena dengan solder yang dipanaskan ini akan mudah sekali kita merekatkannya dan akan lebih kuat ya dibanding kita menggunakan lem bakar seperti ini. Karena kalau lem semakin dipanaskan nanti dia akan bertambah dan akhirnya akan mengganjal ya. Dan sebagian sudah pada habis penguncinya, jadi
Oke, nah ini sebagian pasti tidak akan bisa kita rekatkan ya. Paling saya di sini saya berusaha untuk merekatkan semampunya aja ya, sekuatnya ya. Biar tombolnya nggak terlalu tenggelam ya. Oke, untuk proses pemanasan seperti biasa kita panaskan dulu soldernya ya. Oke, sini saya mau panaskan dulu soldernya. Sambil nunggu soldernya panas, sini saya mau cek-cek lagi kondisinya ya. Mudah-mudahan ini bisa kembali rapi ya. Oke, kita tunggu soldernya panas dulu. Oke ya, sepertinya soldernya sudah panas. Oke, kalau soldernya kotor ataupun ada bekas timah, kita bersihkan terlebih dahulu ya. Biar gak ada timah yang menempel. Ya, kalau dirasa sudah beres, sudah bersih maksudnya, kita langsung lakukan pemanasan sampai meleleh ya. Meleleh, sudah meleleh, kita pijit pakai tangannya sampai lelehannya itu nyamping, meleleh ke samping, dengan tujuan agar lelehannya bisa menahan atau bisa mengikat penahan keyboard ini. Oke, karena ini sudah banyak lemnya, jadi sedikit terhalang sama lemnya. Oke lah, kita coba. Ini sulitnya kalau sudah dikasih lem sama penguncinya tumpul ya, atau pendek, jadi susah sekali ya. Oke,
Jadi kalau sudah tumpul seperti ini nggak bisa mengikat sama sekali ya. Oke, kita cek dan ternyata pengikatnya sudah benar-benar tumpul dan sudah tidak bisa dilelehkannya. Oke. Kita cek tombolnya dan sebagian masih tenggelam ya. Oke ya, sepertinya kita harus memberikan plastik tambahan ya, biar nantinya akan sama-sama dipanaskan, karena pengikatnya sudah pada tumpul, terpaksa harus bikin plastik tambahannya. Oke, jadi plastik tambahan ini agar kita bisa mudah merekatkan dan menyatu di pengikat yang sudah tumpul tadi ya. Oke, terpaksa di sini kita harus ganjal bagian bawah ya, agar mudah saat pemasangan. Oke, sini saya menggunakan plastik bekas pengait keyboard ya. Oke, sini saya coba panaskan. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa berhasil. Karena kalau menggunakan lem bakar untuk nunggu keringnya cukup lama ya, jadi kadang-kadang belum kering sudah kita lepas dan tentunya tidak bisa ngikatnya.
Oke. Oke, ini yang masih agak panjang. Oke, ternyata bisa, lumayan. Tidak terlalu oke. Dan kita lihat hasilnya. Oke ya, sekarang tombolnya sudah timbul ya. Dan ini terpaksa kita lakukan seperti ini ya. Kita tambah lagi plastiknya agar bisa mengikat. Kita lakukan juga di yang lainnya.
Oke ya, proses perekatan sudah dilakukan. Oke, jadi di sini saya menambahkan plastik ya untuk dipanaskan, berhubung plastik pengikat yang ada di frame sudah tumpul, sudah habis. Mungkin karena proses pelepasannya kurang hati-hati ya. Dan terpaksa saya menambahkan plastik lain ya, agar tujuannya mempermudah perekatan sehingga plastik yang asalnya tumpul bisa bertambah ya dengan cara kita panaskan. Oke. Dan apa kelebihan menggunakan solder yang dipanaskan ketimbang lem ya? Jadi kalau menggunakan solder, proses perekatan akan lebih cepat dan proses merekatnya lebih singkat ya, tidak harus menunggu kering ya. Beda lagi kalau kita menggunakan lem, maka kita harus menekan jangan sampai rubah ya selama proses pengeringannya. Lemnya nunggu kering baru kita bisa lepas. Dan kadang-kadang kalau kita lepas sebelum lemnya kering, nah itulah yang menyebabkan pengikatnya lepas lagi. Oke, sekarang kita rapikan lagi dan kita cek kondisi tombolnya sekarang apakah masih pada tenggelam ya. Oke. Dan ini setelah proses perekatan, semua tombolnya timbul ya, semua tombolnya timbul, tidak tenggelam seperti tadi ya. Kalau tadi sampai ada yang tenggelam, hampir semua pada rata sama frame-nya ya. Kalau sekarang tombolnya sudah pada timbul. Oke. Jadi itu ya buat teman-teman yang mengalami kesulitan terus plastik pengikat penyangganya pada tumpul. Jadi teman-teman bisa siasati dengan cara seperti seperti yang saya lakukan di video ini ya. Dan mudah-mudahan bisa mengatasi masalah tombol keyboard yang tenggelam. Oke, sini saya sambil cek lagi. Oke ya, di sini saya sambil cek-cek lagi, barangkali masih ada tombol yang kurang timbul. Oke, sepertinya sudah normal dan tinggal kita pasang lagi keyboardnya. Dan ini perekatnya pun belum dipasang. Oke, sekarang kita pasang lagi di casingnya.
Oke, dan sekarang tombolnya sudah timbul ya. Ini kalau kita pegang seperti ini terasa ya, beda kalau seperti tadi di awal-awal sebelum rekatkan lagi, ini tidak terasa seperti ini ya. Oke, kita rapikan lagi. Oke, dan kita coba nyalakan. Oke, dan ini kondisinya seperti ini ya, lama sekali karena mungkin kebanyakan aplikasi dan lain-lainnya, entah itu juga ada malware dan lain sebagainya, sehingga proses startup Windowsnya lama sekali ya. Oke. Ini masih loading. Oke, dan sekarang enak ya. Ya, kalau kita pegang seperti ini, keyboardnya terasa sekali ya. Beda lagi seperti tadi, seolah ini rata ya. Oke, dan saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Dan kesimpulannya, apabila teman-teman mengganti keyboard seri ini ya, untuk seri X sekian-sekian untuk merek Asus, yang pertama usahakan ketika melepas lebih hati-hati ya, terutama di bagian pengunci plastik yang direkatkan itu harus dilepas secara pelan-pelan ya. Kalau terlalu terburu-buru dan mengambil jalan pintas ya, akhirnya plastiknya pada patah, sehingga susah lagi untuk kita rekatkan ya. Dan kalaupun sudah terlanjur demikian, mungkin teman-teman bisa ikuti cara saya yang ada di video ini. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.